Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Nur Hasanah, spesialis gizi klinis. Saya dosen ilmu gizi di Fakultas Kedokteran Universitas Riau. Proses pembelajaran di Fakultas Kedokteran Universitas Riau menggunakan sistem KBK, kurikulum berbasis kompetensi, di mana setiap semester terdiri dari beberapa blok yang merupakan integrasi dari berbagai bidang ilmu kedokteran. Setiap blok terdiri dari 2 mata kuliah, yaitu PAK dan PKM, di mana mata kuliah PAK mengajarkan unsur pengetahuan akademik kepada mahasiswa, sedangkan mata kuliah PKM mengajarkan unsur keterampilan medik kepada mahasiswa. Adapun metode pembelajaran pada mata kuliah PAK meliputi kuliah pakar, tutorial, dan praktikum. Saya mengajar kuliah pakar bidang ilmu gizi yang terintegrasi pada beberapa blok. Saya juga dilibatkan sebagai tutor dan instruktur pada beberapa blok. Semester ini, pada blok 10, masalah sistem endokrin, metabolik, dan nutrisi dengan kode mata kuliah PAK 221 dengan beban 5 SKS, saya mengampu sub mata kuliah obesitas. Pada blok 10 ini terdapat 34 sub mata kuliah terintegrasi, 3 modul tutorial, dan 2 kali praktikum. Teknik pengajaran saya pada sub mata kuliah obesitas menerapkan konsep DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Mode perkuliahan yang saya gunakan kelas terbuka. Saya menggunakan PowerPoint, ada sesi tanya jawab pada saat kuliah, dan evaluasi di akhir perkuliahan menggunakan kuis untuk menilai tingkat pemahaman mahasiswa terhadap materi yang sudah saya sampaikan. Saya juga melaksanakan proses tutorial, di mana mahasiswa dibagi ke dalam kelompok-kelompok kecil yang berjumlah 10-12 orang. Pada saat tutorial, mahasiswa dihadapkan pada satu skenario singkat sebagai trigger dalam berdiskusi. Status skenario akan dibahas dalam 2 kali proses tutorial, kemudian dipresentasikan pada saat pleno. Diskusi tutorial menggunakan metode 7 jam atau 7 langkah, yaitu identifikasi dan klarifikasi istilah-istilah yang belum dimengerti dalam skenario, identifikasi masalah, analisis masalah, sistematika masalah, learning issue, belajar mandiri, dan yang terakhir adalah reporting, di mana mahasiswa saling bertukar informasi yang didapat saat belajar mandiri. Adapun peran dosen tutor adalah bertanggung jawab membimbing mahasiswa dalam kegiatan tutorial, secara aktif mengarahkan proses tutorial agar mencapai sasaran pembelajaran yang diharapkan, melakukan evaluasi proses tutorial pada kelompok yang dibimbingnya, serta memberikan penilaian setiap akhir sesi tutorial yang mencakup partisipasi aktif mahasiswa, kemampuan berkomunikasi, sikap menerima pendapat anggota kelompok yang lainnya, serta ketepatan waktu dalam menghadiri tutorial. Adapun metode asesmen akhir, penilaian hasil belajar mahasiswa pada blok 10 ini dengan kode mata kuliah PAK 221 meliputi beberapa komponen penilaian. Yang pertama, kuliah pakar dinilai dengan ujian yang dilaksanakan pada minggu terakhir dengan menggunakan computerized based test atau CBT dengan soal multiple choice question tipe 1 dengan proporsi nilai sebesar 70%. Yang kedua, tutorial dengan penilaian oleh masing-masing tutor dengan proporsi nilai sebesar 20%, dan yang terakhir praktikum yang dinilai dengan ujian praktikum dengan proporsi nilai sebesar 10%. Sub mata kuliah yang saya ajarkan pada blok 10 ini adalah obesitas.
Sub mata kuliah ini dinilai penting untuk diberikan kepada mahasiswa mengingat level kompetensi obesitas pada Standar Kompetensi Dokter Indonesia atau SKDI yaitu 4A. Artinya, lulusan dokter harus mampu menegakkan diagnosis klinis dan mampu melakukan penatalaksanaan secara mandiri dan tuntas, di mana pada level 4A ini kompetensi harus dicapai pada saat lulus dokter. Tujuan pembelajaran pada sub mata kuliah obesitas ini adalah mahasiswa diharapkan mampu mengerti dan memahami apa itu obesitas, etiologi dan faktor risikonya, komplikasi, diagnosis, manajemen, serta pencegahan obesitas. Selanjutnya, kita akan melihat cuplikan video pengajaran sub mata kuliah obesitas pada blok 10, masalah sistem endokrin, metabolik, dan nutrisi di Prodi Preklinik Fakultas Kedokteran Universitas Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik sekalian. Perkenalkan, saya Dr. Masana, spesialis gizi klinis. Saya dosen ilmu gizi di Fakultas Kedokteran Universitas Riau. Siang ini saya akan mengajarkan materi sub mata kuliah yang berjudul tentang obesitas. Materi sub mata kuliah ini ada pada blok 10, masalah sistem endokrin, metabolik, dan nutrisi. Ya. Sebelum memulai kuliah, saya akan mengabsen adik-adik Ahmad Saleh As-Sidiki, Aksal Ridho Sasoda, Daniel Herman, Devti Oktavia, Elia Safitri, Fatimah Rafsanjani, Lutfi Hanisa Khairus, M. Alif Zakwan, M. Febriansyah Ashkari, Fraja Nuris Naini, Korea Rahman, Rizky Dimas, Wahyuning Lestari, dan terakhir Wina Kurniasi. Oke, alhamdulillah adik-adik sudah hadir semua ya pada hari ini. Kita mulai ya kuliah kita. Untuk mempersingkat waktu ya, langsung saja kita masuk ke tujuan pembelajaran sub mata kuliah obesitas kita pada hari ini. Yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu ya menjelaskan definisi obesitas. Yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan etiologi dan faktor risiko dari obesitas. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan komplikasi obesitas. Dan yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan diagnosis obesitas. Yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan manajemen obesitas. Yang keenam, mahasiswa mampu menjelaskan pencegahan dari obesitas. Untuk saat ini ada yang mau tanyakan? Tidak ya, kita lanjut ya. Oke, kita masuk ke definisi obesitas ya. Obesitas atau istilah awamnya kita kenal dengan kegemukan ya. Ini merupakan suatu kondisi di mana berat badan itu melebihi dari berat badan standar menurut berat tinggi badan ya. Jadi artinya seseorang itu memiliki berat badan lebih daripada berat badan standar sesuai dengan tinggi badannya. Pada kondisi obesitas ini juga ditandai dengan adanya penimbunan ya lemak yang tidak normal dan berlebihan baik lokal maupun general. Jadi ada orang yang obesnya gemuknya di perut ya, ada juga yang obes di seluruh tubuh besar semua tubuhnya ya. Itu yang namanya general. Kita tahu bahwa obesitas ini merupakan suatu masalah kesehatan ya di dunia ya, terutama di Indonesia sendiri. Adapun etiologi dan faktor risiko dari obesitas ya, sesuai dengan bagian yang kita lihat ya di slide ya. Untuk etiologi sendiri, ya, obesitas itu terjadi ketika energi intake apa yang kita asup itu berlebih dibandingkan
energi ekspeditur apa yang dipergunakan atau dikeluarkan. Jadi ketika seseorang makannya lebih banyak daripada aktivitasnya, tentu akan mengakibatkan penumpukan kalori di badannya, dan penumpukan kalori itu akan bisa kita detek dalam pembentukan penimbunan massa lemak di tubuh. Nah, seperti itu. Untuk faktor resikonya adalah yang pertama genetik ya. Ketika orang tua ya ada obes itu bisa beresiko anak menderita obes. Tapi sebenarnya untuk prevalensinya tentu lebih besar kontribusi dari lingkungan dan perilaku seseorang. Untuk lingkungan dan perilaku ini mencakup ke pertama asupan makan, pola makan ya. Kemudian pola makan yang tinggi lemak jenuh seperti makan sesaji ya, rendah serat, ya kurang makan sayur, kemudian porsi makan sekali makan sangat banyak ya, itu mempengaruhi asupan seseorang menjadi lebih banyak daripada kebutuhannya. Tentu kalau asupan lebih tinggi dari kebutuhannya, maka nanti dia akan ditumpuk di tubuh menjadi lemak. Dan untuk aktivitas fisik itu mempengaruhi sekali ya. Ketika kita kurang bergerak ya, apalagi zaman sekarang semuanya serba online ya. Dari pakai jari aja makanan nyampe ya. Terus semuanya mau belanja nggak perlu beli online bisa ya. Banyak sekali shop-shop online ya yang mungkin ada saat ini ya. Tapi kondisi ini membuat kita kurang bergerak ya. Kurang bergerak, sedentary life itu juga mengakibatkan energi ekspediturnya juga menjadi berkurang. Akibatnya apa? Akibatnya yang intake-nya banyak, tetapi energi ekspediturnya justru yang berkurang. Ya. Ujung-ujungnya apa? Ya ujung-ujungnya obesitas. Adik-adik ada yang tahu nggak makanan-makanan apa saja yang tinggi lemak jenuh? Ya silahkan. Mungkin Namanya siapa aja? Perkenalkan nama saya dengan Kurniasi Dokter. Mungkin untuk makanan yang tinggi lemak jenuh itu seperti ada gorengan, lalu ada makanan bersantan, kulit ayam, jeroan, dan juga sarden. Oke, betul ya. Jadi makanan tinggi lemak jenuh ini sangat banyak ya di lingkungan kita sehari-hari ya, karena kita juga tidak menyadari oh ini ternyata tinggi lemak jenuh, dan padahal kita sering konsumsi dalam jumlah yang besar dan rutin. Kita masuk ke obatan. Apakah pasien obes boleh dikasih obat? Jawabannya boleh ya, tapi ada indikasinya ya. Indikasinya apa? Seperti yang di slide ya, IMT lebih dari 30 atau IMT lebih dari 27 tetapi dengan ada komorbid. Komorbid itu bisa dari darah tinggi, hipertensi ya, bisa ada diabetes, atau mungkin pasiennya fatty liver itu juga bisa ya. Jadi pemberian pengobatan boleh diberikan pada pasien obes. Tetapi ibaratnya bangun rumah seperti yang saya jelasin tadi, obat itu cuma supportingnya aja. Utama itu tetap adalah intervensi dietnya dan untuk olahraganya seperti itu ya. Oke, obat ini macam-macam ya kerjanya, ada yang perifer, ada yang sistemik atau sentral ya. Ya mungkin kalau sekarang ini masih jarang gerak, apa-apa online, apa-apa Gojek atau GoFood ya, mungkin kita lebih baik lebih bergerak gitu ya, membeli sendiri. Dan untuk di rumah mungkin kalau selama ini apa-apa membantu atau asisten rumah tangga ya mungkin bisa dimulai ya dari lingkungan kita sendiri ya, entah kamar kita, membersihkan kamar ya, atau bahkan membersihkan rumah kita seperti itu ya. Oke, untuk saat ini terakhir ya, udah selesai materi kita, ada yang mau tanyakan? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya silakan. Apakah orang Siapa namanya? baik, perkenalkan nama saya Willy Sofwan. Saya izin bertanya dokter, apakah orang yang obesitas itu dia tanpa diet gitu langsung saja makan obat atau mungkin melakukan kayak sudut lemak seperti itu, apakah boleh? Oke, baik. Tadi kita di farmakoterapi itu sudah ada indikasinya ya, kapan boleh diberikan obat. Biasanya pasien-pasien yang tidak mau diet itu biasanya memang secara motivasi dia kurang. Satu. Yang kedua, biasanya pasiennya memang untuk tingkat kepatuhannya juga kurang. Akibatnya apa? Akibatnya dia mau yang instan dari obat saja.
Kalaupun dia termasuk pasiennya dalam indikasi yang boleh diberikan obat, tetap kita kasih edukasi ke pasiennya. Intervensi diet dan olahraga rutin adalah fondasinya ya. Obat itu cuma sifatnya supportnya saja. Karena begini, nanti kalau udah turun berat badan, kalau dia masih belum mengatur pola makan dan belum olahraga yang rutin, nanti bisa naik lagi. Dan itu yang disebut sebagai yo-yo phenomenon. Jadi berat badan turun, kemudian naik lagi, bahkan naiknya melebihi berat badan asalnya. Itu yang kita tidak kita inginkan dalam program diet. Baik, kita cukupkan. Ya, kita cukupkan kuliah hari ini. Terima kasih atas perhatian adik-adik. Sebelum kita menyudahi, kita evaluasi dulu ya. Kuliah hari ini dengan kuis ya. Jadi silakan masuk ke kuis. Ya, buka kuisnya. Silahkan jawab pertanyaannya. Pertanyaannya semuanya sesuai dengan kuliah kita hari ini. Sudah semua ya? Sudah? Oke, kita lihat ke respon ya. Respon kuliah dari kelompoknya, kita lihat ya. Oke, ini dari hasil kuis didapatkan rata-rata 94,67% ya. Jadi artinya sebagian besar mahasiswa sudah memahami materi yang sudah saya sampaikan ya. Ya, jadi artinya adik-adik sudah memahami ya mata kuliah kita hari ini ya, alhamdulillah ya. Diharapkan ya setelah kita belajar adik bisa mengulang lagi di rumah ya, sehingga semakin paham dengan mata kuliah yang sudah disampaikan. Baik, saya tutup ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak dokter. Baik, hari ini kita akan melaksanakan tutorial pertama untuk skenario pertama pada modul pertama pada blok 10 masalah sistem endokrin, metabolik dan nutrisi. Silahkan untuk ketua kelompok memimpin jalannya diskusi tutorial pertama ini. Terima kasih banyak atas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita memulai, saya perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Febrian Saskari, yang bertindak sebagai ketua kelompok pada pagi hari ini, dan teman saya Praja yang bertindak sebagai sekretaris pada tutor kita hari ini. Baiklah, sebelum kita memulai, alangkah terlebih dahulu kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, kita langsung membaca skenario modul pertama blok 10 kali ini. Kepada teman-teman, adakah yang ingin membacakan skenario? Baik, Aksal, silakan. Skenario modul 1. Pandemi menurun, berat badan bertambah. Tuan SM usia 38 tahun, seorang eksekutif muda, bekerja sebagai developer perumahan terkenal. Setelah pandemi menurun, Tuan SM beberapa bulan ini banyak menerima permintaan untuk membangun perumahan baru. Hal ini menyebabkan waktu istirahat dan olahraga menjadi berkurang, pola makan juga menjadi tidak teratur. Tuan SM datang berobat ke rumah sakit swasta dengan keluhan badan terasa tidak bugar dan cepat lelah sejak 2 minggu yang lalu. Selain itu, Tuan SM juga mengeluhkan berat badan semakin bertambah, ditandai dengan pakaian yang sebelumnya semakin sempit. Baiklah, terima kasih Aksal sudah membacakan skenario kita pada hari ini. Baiklah, sebelum kita membahas melalui 7 jamnya, kita membahas dari data tambahan yang akan kita tanyakan kepada pakar dari tutor kita. Baiklah, kepada teman-teman, adakah yang ingin ditanyakan? Baik, silakan Upi. Izin dokter, apakah ada tanda-tanda vital pasien dokter? Baik, ada. Untuk tekanan darah 140/90 ml raksa, nadi 88 kali per menit, respiratory rate 20 kali per menit, dan suhu 37 derajat Celcius. Itu
mungkin dokter untuk berat badan dan tinggi badannya dokter. Untuk berat badan pasien 85 kg, untuk tinggi 165 cm. Izin dokter untuk lingkar pinggangnya dokter. Lingkar pinggang 106 cm. Baiklah, pada teman-teman, apakah ada lagi yang ditanyakan dari pemeriksaan dari tanda-tanda vital? Mungkin dokter, apakah ada jumpai santalesma atau akantosis nigricans dokter? Ada pada mata tampak ada santalesma, pada leher itu tampak ada akantosis nigricans. Baiklah, pada teman-teman, apakah ada yang ingin tambahin lagi dari PF? Tidak ada. Tidak ada. Baiklah, selanjutnya adalah pemeriksaan laboratorium. Apakah ada yang ditanyakan? Mungkin pertama bisa dari darah rutin dulu terlebih dahulu dokter. Baik, untuk HB 13,5 gram per desiliter, leukosit 5.400, hematokrit 40%, dan trombosit 154.000. Untuk gula darah puasa dan gula darah postprandialnya mungkin dokter. Gula darah puasa 105 mg per desiliter dan gula darah 2 jam PP 165 mg per desiliter. Izin dokter, mungkin untuk kolesterolnya dokter. Kolesterol total 225, LDL 165, trigliserid 165, HDL 45. Udah, itu aja. Baiklah, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi dari data tambahan? Baiklah, kalau tidak ada, kita masuk ke step pertama, yaitu adalah terminologi badan. Apakah dari teman-teman ada yang ingin menjawab dari terminologi HDL? Silakan angkat tangan. Lihat. Baik, di sini HDL itu biasa juga disebut dengan kolesterol baik, yang tugasnya itu sebagai transport kolesterol dari jaringan perifer ke jaringan hati, yang disebut juga kolesterol baik karena dia tugasnya itu menyedot atau membawa lemak kolesterol yang menyumbat di dinding pembuluh darah dan dibawa ke hati kemudian dibuang ke empedu. Baik, terima kasih Alia. Selanjutnya yang ketiga adalah kolesterol total. Kepada teman-teman ada yang ingin jawab? Baik, Pori. Jadi kolesterol total itu sekelompok dari HDL, LDL, dan trigliserida yang nilai normal itu di bawah 200. Di bawah 200. Selanjutnya adalah terminologi yang keempat, akantosis nigricans. Baik, Deti. Akantosis nigricans itu adalah kelainan pada kulit berupa penebalan dan kehitaman yang biasanya pada leher dan lipatan kulit. Baik, yang pertama adalah tadi apa hubungan pekerjaan pasien dengan keluhan yang dialami pasien. Pada teman-teman, apakah ada yang ingin menjawab dari rumah sakit yang pertama? Baik, Upi. Jadi kan seperti yang kita ketahui tadi pasien kita ini sedang sibuk pekerjaannya. Jadi mungkin karena pekerjaan pasien yang sibuk, jadi lifestyle-nya jadi malas ya, sedentary lifestyle, sehingga jadi kurang gerak, jarang berolahraga, dan itu membuat tubuh pasien jadi kaku dan juga tidak adanya metabolisme yang seimbang. Jadi asupan makanannya tetap sama, tadi juga makanan fast food kan asupan makanannya sama, tapi karena geraknya kurang, metabolismenya juga berkurang, makanya tadi ada timbunan berat badan pasien tuh tinggi. Mungkin sekian dari saya. Baik, terima kasih Upi yang mengatakan bahwasanya tadi dari jawaban bahwasanya pasien cenderung bisa termasuk kategori sedentary lifestyle, mana itu kekurangan dari aktivitas sehingga ekspenditur energinya juga berkurang. Baik, apakah ada tambahan dari teman-teman? Mungkin ingin sedikit menambahkan ketua. Jadi kan seperti yang Upi bilang tadi, pasiennya makannya tetap banyak gitu, sedangkan aktivitasnya itu tidak teratur dan mungkin kurang waktu untuk istirahat dan olahraga. Jadi di saat makannya itu sama, glukosa yang masuk ke tubuhnya itu semakin banyak, sedangkan untuk merubah glukosanya itu tidak ada karena dia jarang bergerak. Jadi untuk yang merubah glukosa menjadi energi itu nggak sebanyak ketika dia aktivitas sebelumnya, sehingga glukosa itu tidak bisa masuk ke jaringan gitu. Jadi badannya tuh ya numpuk, gula darahnya jadi meningkat dan badannya jadi lemas. Mungkin itu. Baik, terima kasih Ai atas tambahan dari
rumusan masalah, jawaban dari rumusan masalah kita yang pertama. Baik, setelah kita jawab dari 3 rumusan masalah yang kita dapatkan, izin dokter, apakah ada tambahan dokter? Baik, pada pasien ini sebenarnya belum terjadi diabetes ya, karena kita belum ada juga pemeriksaan HbA1c-nya ya. Kemudian ditambah lagi dari pemeriksaan yang mengarah ke sana ya, kadar gula darah lebih dari 200 juga tidak ada. Jadi lebih tepatnya sebenarnya pada pasien ini sudah mulai terjadi resistensi insulin yang ditandai dengan kadar gula darah lebih, yang puasa lebih dari atas normal, dan kadar gula darah 2 jam PP-nya juga lebih di atas normal. Jadi terganggu posisinya ya, jadi belum sampai ke diabetes kalau untuk kadar gula darahnya. Jadi memang tepat pada pasien ini sudah terjadi sindroma metabolik ya, sesuai dengan kriteria dari NCEP ATP3. Baik dokter, terima kasih banyak atas tambahan ataupun feedback dari hasil analisa masalah kita pada skenario hari ini. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke step yang selanjutnya, itu adalah sistematika masalah. Kepada teman-teman, apakah ada sistematika yang bisa kita gambarkan dari skenario yang kita dapatkan hari ini? Baiklah, baik, Mungkin yang pertama itu karena tadi pasiennya juga bekerja dan waktu istirahat olahraga yang kurang sama pola makannya juga kurang. Mungkin kita bisa buat faktor genetik atau mungkin lingkungan. Ya, faktor genetik dan lingkungan untuk yang pertama. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke step yang terakhir adalah learning issue atau poin-poin dari pembelajaran kita di pertemuan berikutnya. Baiklah, kepada teman-teman, apakah ada yang ingin diajuin dari learning issue? Baik, Upi. Definisi sindrom metabolik. Baik, definisi sindrom metabolik. Apakah ada lagi? Baik, Daniel. Atau mungkin yang kedua bisa etiologi dari sindrom metabolik. Baik, etiologi. Apakah ada lagi? Baik, epidemiologi. Baik, Ai. Faktor resiko. Faktor resiko. Apakah ada lagi dari teman-teman? Learning issue yang akan kita bahas. Patogenesis. Patofisiologi. Patofisiologi. Baiklah, apakah ada lagi dari teman-teman? Mungkin diagnosis dari sindrom metabolik. Diagnosis dan banding. diagnosis banding. Baiklah, selanjutnya mungkin dari saya ngajuin tata laksana. Apakah ada lagi dari teman-teman? Komplikasi dan prognosis. Prognosis yang terakhir. Baiklah, apakah ada lagi dari tambahan teman-teman terkait dari learning issue yang akan kita bahas pada pertemuan berikutnya? Baiklah, kalau tidak ada, saya kembalikan kepada pakar. Izin dok, apakah ada tambahan dokter dari learning issue? Untuk tata laksananya nanti dibagi menjadi 2 ya, non farmakologi dan farmakologi. Baik. Baik, telah kita dapatkan hasil dari diskusi terkait skenario modul 1 dari pertemuan pertama kita kali ini. Yang kita dapatkan langsung diagnosisnya adalah sindrom metabolik. Baik, mungkin untuk menutup dari diskusi kita kali ini, marilah kita sama-sama membacakan alhamdulillah. Baik, mungkin saya mengucapkan terima kasih kepada dokter dan teman-teman sekalian yang telah ikut berpartisipasi dalam diskusi kali ini, dan saya mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar. Terima kasih banyak dokter.